Siapa bilang timnas Indonesia minim striker? Terbukti ada 5 bomber legendaris timnas Indonesia yang bikin gempar Piala AFF. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya bantu channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi. Dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Jika sudah, mari kita lanjut. Lalu, siapa saja pemain tersebut? Sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, berikut 5 bomber legendaris timnas Indonesia yang bikin gempar Piala AFF. 5. Ilham Jaya Kesuma. Salah satu bomber legendaris timnas Indonesia yang bikin gempar Piala AFF ialah Ilham Jaya Kesuma. Dia tampil gemilang di gelaran Piala AFF 2004. Dalam ajang itu, Ilham membukukan 7 gol untuk skuad Garuda. Namun sayang, Ilham Jaya Kesuma gagal membawa timnas Indonesia menjadi juara, sebab, di babak final, Indonesia kalah tipis dari Singapura dengan skor 1-2. 4. Gendut Doni. Nama pemain lain dari timnas Indonesia yang sukses mencuri perhatian di Piala AFF adalah Gendut Doni. Penampilan apiknya bisa terlihat di Piala AFF 2000. Dalam ajang itu, Gendut Doni membukukan 5 gol. Dia juga membantu timnas Indonesia melenggang ke babak final, meski akhirnya harus mengubur impian merebut gelar juara. Piala AFF 2000 bukan satu-satunya penampilan Gendut Doni membela timnas Indonesia. Dia tampil lagi di ajang 2 tahunan itu pada 2002. Di ajang itu, dia mampu membukukan 1 gol. 3. Boaz Solosa. Boaz Solosa adalah bomber legendaris timnas Indonesia yang bikin gempar Piala AFF. Bagaimana tidak, dia berhasil membawa skuad Garuda menembus babak final di 2 keikutsertaannya di Piala AFF, yakni pada 2004 dan 2016. Namun sayang, di 2 keikutsertaannya itu, timnas Indonesia gagal menjadi juara. Namun, Boaz tetap mencuri perhatian karena kinerja yang apik. Di Piala AFF 2004, dia bisa membukukan 4 gol, sementara di Piala AFF 2016, dia mencetak 3 gol. 2. Bambang Pamungkas. Di urutan kedua, ada nama Bambang Pamungkas, bomber legendaris timnas Indonesia yang bikin gempar Piala AFF. Kala masih aktif sebagai pesepak bola profesional, Bambang Pamungkas memang menjadi langganan dipanggil membela timnas Indonesia, termasuk kala berlaga di Piala AFF. Pada gelaran Piala AFF 2002, legenda Persija Jakarta itu bahkan menjadi top skor usai membukukan 8 gol. Namun sayang, Bambang Pamungkas gagal membawa timnas Indonesia menjadi juara di Piala AFF 2002, sebab di partai final, Indonesia kalah dalam adu penalti dengan Thailand, 2-4. Sebagai pesepak bola profesional, menurut agennya Anthony van Dalen, Bambang Pamungkas juga pernah main di Eropa dan pernah mendapat tawaran dari beberapa klub Eropa lainnya, di antaranya Roda JC Kerkrade dari Belanda, dan FC Koelen serta Borussia Mönchengladbach dari Jerman. Akan tetapi Bambang memutuskan bergabung dengan EHC Noord, klub divisi 3 di Belanda. Setelah semusim bermain di Belanda, dia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dan kembali ke Indonesia. Setelah itu, dia menerima tawaran bermain di Liga Malaysia bersama klub Selangor FC. Dia menyelesaikan proses kepindahannya bersama dengan rekannya di tim nasional, Eli Aiboy. 1. Kurniawan Dwi Yulianto. Terakhir, ada nama Kurniawan Dwi Yulianto. Dia mampu menunjukkan ketajamannya sebagai seorang striker kala membela timnas Indonesia di Piala AFF. Kurniawan Dwi Yulianto menduduki posisi ke-6 di daftar pencetak gol terbanyak Piala AFF. Dia sudah membukukan 13 gol. Terpaut 6 gol dari Terasil Dangda, Thailand, yang berada di puncak daftar top skor sepanjang masa Piala AFF. Sebagai striker, Kurniawan adalah salah satu dari sedikit pemain Indonesia yang pernah bermain di Eropa. Pada awal karirnya dia sempat bermain di tim remaja Sampdoria sebelum kemudian pindah ke FC Luzern di Swiss. Nah, bagaimana menurut kalian? Silakan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.